Halo Cinemania, welcome back to my channel. Di weekend kali ini aku mau mereview mengenai film horor komedi keluaran dari Disney. Bisa jadi hiburan santai bagi Cinemania di akhir pekan. I summon Madame Leota! Haunted Mansion merupakan film komedi horor mengenai hantu yang dirilis tahun 2023. Film ini disutradarai oleh Justin Simmons. Skenarionya ditulis oleh Katie Dippold, diproduksi oleh Walt Disney Pictures dan juga Right Back. Film ini berdurasi 123 menit. Di awal film sedikit ditampilkan flashback mengenai kehidupan Ben Mathias. Ben Mathias adalah seorang astrofisika yang sedang mengembangkan kamera yang digunakan untuk mendeteksi materi gelap atau kasat mata. Dia bertemu dengan seorang gadis yang menarik perhatiannya. Itu adalah Alisa, seorang pemandu wisata hantu. Selang beberapa lama setelah pernikahan, Alisa meninggal dunia saat kecelakaan mobil. Di tengah kesendiriannya, Ben bertemu dengan seorang pastor pengusir hantu, Pastor Ken, yang memberi uang untuk memotret kediaman seorang wanita Gabby di Gracie Manor. Haunted Mansion, pada saat menonton film ini memang udah ketebak aja bahwa film itu tidak menakutkan walaupun bergenre horor. Film Disney memang dikemas untuk film keluarga sehingga bisa dinikmati oleh semua kalangan. Awalnya naskah film ini ditulis oleh Guillermo del Toro yang buat konsep mengenai hantu yang menakutkan dan sensasi menyenangkan. Guillermo del Toro membuat film pada Haunted Mansion adalah Hatbox Ghost. Setelah naskah Guillermo selesai, tetapi di internal adanya penilaian yang berbeda. Naskah Guillermo dianggap terlalu menyeramkan untuk pasar audiens keluarga. Maka Katie Dippold menggantikan del Toro untuk membuat naskah yang baru. Sebenarnya sih jika dilihat dari asal muasal para hantu yang mendiami kastil tersebut memang cukup menyeramkan juga sih. Constance Hatchaway yang memiliki asal usul yang cukup seram dengan 5 suami yang dipenggal, ataupun The Hatbox Ghost yang telah banyak menyampaikan nyawa orang-orang yang menyakitinya dan mempelajari ilmu hitam. Jika dibuat film horor yang seram juga bisa, tapi Disney memilih dengan penyajian yang fleksibel untuk semua keluarga. The Haunted Mansion menampilkan sentuhan modern, tidak terlalu terkesan klasik seperti kamera Ben Mathias yang terlihat fresh dengan sentuhan layar HP. Setelah 20 tahun lamanya, ternyata Disney menerima kembali film The Haunted Mansion. Lakeith Stanfield yang peran sebagai Ben Mathias. Ben Mathias adalah seorang astrofisika dan juga tour guide. Si Lakeith ini merupakan pemeran utama cukup menjadi peran sentral. Pembawaannya sebagai tokoh utama cukup bisa menarik perhatian walaupun sedikit kurang dominan. Ben Mathias memiliki kesedihan yang mendalam mengenai kematian istrinya yang ia cintai. Yang kesedihannya itu ternyata akan dimanfaatkan oleh para hantu di kastil. Tiffany Haddish yang berperan sebagai Harriet, seorang paranormal. Ini adalah figur yang paling aku suka sih, karena tingkahnya itu yang kocak, cukup mengocok perut. Karakternya menjadi seorang paranormal yang ceria dan mau mencoba hal yang baru. Dan tokoh villain dalam film itu adalah Jared Leto sebagai pengisi suara dari hantu kotak topi atau The Hatbox Ghost. Perannya di sini sebagai villain utama kurang memberikan warna sisi antagonis yang signifikan. Dari sekian banyak hantu yang mendiami Gracie Manor, tokoh ini masih kurang dominan. Haunted Mansion menampilkan gambar yang jelas, tajam, dan jernih, terutama CGI yang cukup baik. Para hantu untuk film Disney menurutku memiliki ciri khas tersendiri sih, yang unik dan menjadi identitas untuk film Disney. Menampilkan kastil yang besar yang menyimpan banyak ruang tempat mengenai sebuah rahasia, rumah Ben Mathias, dan taman yang rindang. Walaupun setting tempat hanya sedikit, tapi karena banyak mengeksplor rahasia dari kastil berhantu, justru itu tetap menjadi daya tarik tersendiri. Haunted Mansion, akhirnya film itu berakhir dengan happy. Konsep cerita ending cukup sederhana tetapi memuaskan. Akhirnya perjuangan Ben Mathias, Gabby, Ken, dan lainnya bisa membuahkan hasil yang baik. Film ini mendapatkan tinjauan yang beragam dari kritikus di Rotten Tomatoes. Tomatometer 37% dan audience score 84%, rating IMDb 6,1 dari 10 dan rating pribadi aku 7,2 dari 10.